Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik dimanapun Anda berada. Semoga tetap sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Ramadan hari ke-12 ini kita semua masih diberikan Allah nikmat berupa hidayah serta nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa selalu menjemput hidayah dan dengan mengikuti kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Baiklah, langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bunga, Ustadz Suhali, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Langsung saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat sekali. Alhamdulillah, masih semangat untuk berdakwah ya Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah. Baiklah Ustadz, untuk tema kita pada pagi hari ini yakni hikmah puasa Ustadz. Jadi kan ini Ramadan, pasti ini akan menjadi tema yang sangat menarik untuk pagi hari ini. Langsung saja Ustadz Suhali bisa langsung dijelaskan, dipaparkan apa sih itu hikmah puasa, itu apa saja sih? Monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita di dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah yang kita lakukan, aktivitas yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang hikmah puasa. Perlu diketahui para jamaah bahwa puasa di bulan suci Ramadan ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yang telah saya sampaikan di mukaddimah tadi, yaitu surat Al-Baqarah 183, di mana tujuan tertingginya adalah la'allakum tattaqun. Maksudnya adalah supaya orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu akan mampu mencapai derajat yang tertinggi, menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, takwa kalau bisa saya gambarkan atau mungkin saya ilustrasikan sebagai sebuah rumah besar, di mana rumah besar itu berisi tentang nilai-nilai yang mencerminkan rumah besar itu sendiri. Tentu saja apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di rumah besar itu, sebagaimana yang telah disampaikan firman Allah di dalam Al-Quran banyak sekali ada di surat Al-Baqarah
dan ada di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nah, pada kesempatan ini karena ini hikmah Ramadan, hikmah puasa, maka itu merupakan pembahasan yang sangat luas. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit menyederhanakan atau mengambil singkatnya saja terkait dengan waktu. Saya akan mengambil di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Baik, Ustaz. Saya baca sebentar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Saya ulang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sedikit saya sampaikan arti secara bebas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bercepat-cepat atau bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ampunan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu surga yang luasnya adalah meliputi dunia dan akhirat. Ya, artinya di seluas bumi dan langit. Ya. Kemudian disediakan untuk siapa? Di situ disediakan orang-orang yang muttaqin. Dan siapa orang yang muttaqin itu dalam ayat ini? Alladzina yunfikuna, orang-orang yang memiliki kepedulian untuk berinfak, menafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah, ya. Yaitu fisarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu mengelola emosinya atau orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan mereka orang-orang yang memiliki sikap mudah memberikan pengampunan atau pemaaf. Nah, itu insya Allah 3 hal yang sementara saya sampaikan itu sebagai indikator atau nilai-nilai yang ada di dalam rumah besar takwa, yaitu diantaranya orang yang memiliki harta dan peduli ya pada orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan yang ketiga adalah pemaaf. Barangkali itu sementara dan mungkin bisa dilanjutkan. Oh iya, siap Ustadz. Nah, gini Ustadz, jadi kalau tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Suhali bahwa surga itu yang sangat luas disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Dan bertakwa di sini misal Ustadz ya, ini kan biasanya orang-orang itu kadang pada puasa Ramadan puasa, tapi sholatnya masih nggak lengkap, masih nggak 5 waktu. Apakah itu juga disebut orang-orang yang bertakwa, Ustadz? Yang hanya melakukan puasa saja, sholatnya belum lengkap gitu, Ustadz? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat dari takwa tadi ya, takwa yang secara global dan secara sempurna, ya mestinya meliputi indikator-indikator yang sudah ada. Tapi tadi kalau ya poso tapi sholatnya juga arang-arang, nah ini mungkin derajat takwanya, ya, derajatnya takwanya mungkin sudah ada, tetapi derajatnya kadar takwa itulah yang mungkin masih kurang. Iya. Sehingga banyak melakukan kebaikan tapi juga jarang untuk taat kepada Allah. Baiklah ya. Mungkin seperti itu juga. Berarti sebenarnya masih kurang ya Ustadz ya kalau sholatnya belum 5 waktu. Baik. Nah, sekarang untuk tujuan puasa itu sendiri Ustadz, selain untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, tujuan sebenarnya apa sih yang membuat kita itu ya harus, itu kebutuhan kita sebenarnya, bukan Allah yang butuh gitu kan ya Ustadz. Kalau puasa
apa ya yang kita butuhkan, tujuan kita sebenarnya untuk melaksanakan puasa itu sendiri itu apa sih Ustadz? Ya, terima kasih. Kita kembali kepada tujuan puasa tadi yang oleh Allah memang sudah diarahkan menjadi hamba yang muttaqin tadi. Iya, baik. Nah, sementara kalau kita sudah mengarah ke sana, ke rumah besar tadi, tentu kita kemudian harus berupaya betul, ya, berupaya betul. Mungkinkah kita nanti menjadi orang yang bertakwa? Gitu. Sehingga puasa ini oleh Allah merupakan instrumen, alat yang diciptakan oleh Allah yang itu mesti jadinya. Tetapi kalau kepingin jadi betul harus memenuhi SOP yang telah disampaikan oleh Allah. Apa SOP-nya? Apa itu ya? Kira-kira apa kalau SOP-nya? SOP saya singkat adalah standar operasional pelaksanaan puasa itu sendiri. Oh, ya. baik. Kira-kira apa itu ya? Ternyata harus ada SOP. Iya. Mengapa? Karena kalau kita hanya puasa sekedar untuk meninggalkan makan minum, kemudian tidak meninggalkan yang lain, atau mungkin omongannya sudah gak karu-karuan, sering menyakiti teman, sering menyakiti tetangga dan sebagainya. Gibah gitu ya, itu artinya belum memuasakan secara keseluruhan. Padahal yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi muttaqin itu adalah orang yang sudah puasanya betul-betul mempuasakan secara lahir dan batin. Oke, Ustadz ya. Jadi mungkin itu lebih luas lagi ya Ustadz ya. Jadi kita niatnya ya bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Betul. Mungkin niat lebih itunya ya meraih ridha Allah itu tadi ya, dengan menahan secara lahir dan batin. Baik Ustadz, kalau gitu tadi sudah jenengan paparkan dasar-dasar puasa, tujuan. Nah, sekarang yang intinya Ustadz, hikmahnya ya. Kira-kira hikmah berpuasa itu tadi apa saja? Selain kalau mungkin anak-anak kita yang ada di rumah ya sudah hikmah puasa ya biar mungkin ada yang hemat, ada juga yang diet, ada juga biar tidak dimarahin orang tua lah. Sebenarnya aslinya yang harus kita mengerti itu hikmah yang seperti apa Ustadz? Yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi saya katakan tadi bahwa hikmah puasa itu sangat luas sekali ya. Hikmah macam-macam, banyak sekali, dari berbagai aspek kehidupan bisa kita dapatkan hikmahnya melalui Ramadan. Baik itu menyangkut pribadi, keluarga, masyarakat akan tercipta ya. Satu contoh di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini saja, puasa ini dapat kita ambil hikmahnya di dalam rangka untuk mentarbiyah diri kita atau mendidik diri kita menjadi orang yang disiplin. Bisa. Oh iya. Satu contoh kecil ya, disiplin makan ya. Makannya itu waktunya tertentu. Ketika kita berbuka, kemudian kita sahur. Ya, itu disiplin sekali dan saya kira kita sangat disiplin sekali ketika mau berbuka ya. Iya, benar, sudah menyiapkan diri ya, sudah beli banyak makanan ya. Karena disiplin sekali. Iya, benar. Nah, itu kemudian di dalam puasa juga kita dilatih, ditarbiyah, dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang ikhlas. Baik. Menjadi orang yang dermawan. Iya. Menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Saya kira itu merupakan salah satu dari hikmah yang bisa kita dapatkan, dengan catatan semua itu bisa kita raih kalau memenuhi SOP tadi. Ya, benar-benar ya. Benar. Jadi kalau kita sudah memenuhi SOP, insya Allah hikmahnya juga akan kita dapati gitu ya Ustaz. Perlu saya sampaikan SOP-nya itu apa kira-kira? SOP-nya itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang pertama dengan dasar iman. Ya, ini adalah SOP. Harus iman. Yang kedua wahtisaban. Yang kedua adalah ikhlas. Dengan penuh pengharapan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan diberikan oleh Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa-dosa yang kita lakukan yang sudah pernah dan yang akan datang itu juga
diampuni oleh Allah. Itu artinya apa? Ghufira, orang yang dapat pengampunan itu adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu. Apalagi sekarang ini sedang ini ya Ustadz ya, apa? Musimnya corona. Iya, apa 10 hari kedua. Oh iya, ya, 10 hari kedua itu kan yang kedua ini iya, sudah. Pengampunan Allah diturunkan gitu ya Ustadz. Kalau nggak salah itu kalau 10 hari pertama itu apa Ustadz? Rahmat ya, 10 hari kedua pengampunan, dan untuk 10 hari terakhir terbebas. Iya, terbebas dari api neraka. Amin. Semoga kita semua bisa mencapai hikmah tersebut ya Ustadz ya. Baiklah, jadi jangan lupa SOP-nya tadi ya anak-anakku semua agar kita bisa meraih hikmah tersebut. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang dikirim dari via WA. Saya bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz, ini dari hamba Allah Ustadz, tidak disebutkan namanya. Semoga saya bisa jawab. Iya. Wah, ini pertanyaannya agak lucu ini Ustadz. Pak, pada saat saya tidur siang, saya bermimpi sedang makan. Dan saya sedang makan beneran. Jadi mungkin sedang mimpi, lalu dia mimpinya makan, lalu ternyata makan beneran gitu Ustadz. Mungkin di sampingnya sudah ada makanan, jadi pakai merem gitu Ustadz, merem sama akhirnya dia makan juga. Lah bagaimana dengan puasa saya Ustadz? Ya, sudah. Iya sudah. Oke. Kalau itu kembali kepada mimpi. Iya, baik. Mimpi. Betul-betul mimpi, walaupun itu makan betul. Iya. Artinya tidak sadar, tidak tersadarkan diri, betul-betul itu mimpi betul, tidak dibuat-buat atau mungkin bergaya mimpi ya. Selama itu memang betul-betul mimpi, maka itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak batal ya Ustaz? Tidak batal karena itu mimpi ya. Walaupun itu terbukti makan. Iya, baik. Tapi betul-betul ini dasarnya adalah mimpi, tidak sadar kalau dia itu makan. Nah, tapi itu mimpi. Tapi kalau memang itu sudah dibuat-buat hanya gara-gara bergaya mimpi, itu kan jelas batal. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustadz Suhali ya. Jadi tidak boleh kalau kita dibuat-buat. Jadi disiapkan makanan di sampingnya, pura-pura tidur dan dimakan, itu tetap batal. Tapi kalau memang mimpi makan, mimpi. Iya, kan tidak sadar gitu Ustadz ya. Ya baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz. Oke, monggo. Ini juga dari hamba Allah. Saat masih kecil di bulan puasa, saya suka bermain air. Bagaimana puasa saya Ustadz? Maksudnya bermain air itu gimana? Mungkin ini Ustadz, apa kayak renang gitu? Iya, seperti renang. Kalau anak kecil itu kan biasanya apa ya? Kita bilangnya bluron gitu ya. Di sungai. Nah, itu gimana? Saya kira enggak masalah. Kita berenang puasa enggak apa-apa selama kita tidak minum. Oh, ya, kalau kita menyelam sambil minum air ya itu jelas batal. Ya, jadi kita tidak ada larangan orang berpuasa, apalagi itu anak-anak. Kita yang dewasa aja boleh kok berenang. Ya. Asalkan di situ memang kita tidak sambil menyelam minum air dengan sengaja ya. Kita tidak membatalkan puasa. Oh ya, saya jadi ingat Ustadz, ini pertanyaan dari saya sendiri. Dulu saya waktu kecil itu nggak tahu ya, saya katanya itu kalau sikat gigi setelah imsak, ya sudah masuk waktu imsak dan sudah berjalan puasanya, itu katanya makruh ya Ustadz. Sebenarnya itu hukumnya apa sih Ustadz kalau sikat gigi setelah pas puasanya sudah berjalan, atau pas siang kayak gini baru bangun langsung sikat gigi, itu boleh? Hukumnya makruh apa gimana Ustadz itu? Sikat gigi itu diperbolehkan di dalam kegiatan orang berpuasa seperti ini ya, tetap tidak masalah. Berarti tidak apa-apa ya Ustaz? Gitu. Oh iya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz, dan sepertinya ini agak serius. Untuk niat puasa sebaiknya dilakukan setiap hari atau cukup sekali di awal bulan puasa saja? Ya, niat puasa. Iya. Niat puasa itu mestinya dilaksanakan setiap mau melaksanakan puasa. Ya. Berarti setiap hari ya Ustaz? Setiap hari. Jadi kita masuk di fajar itu ya. Jadi fajar itu puasa kita kan mulai fajar, subuh itu. Iya. Jadi bukan imsak itu bukan. Oh, begitu ya. Jadi imsak itu sebetulnya adalah
waktu yang sebelum mau menjelang subuh itu kan, yang selama ini kita kenal ada waktu imsak, itu masih boleh makan itu. Gitu. Jadi batasnya adalah mulai subuh, itu fajar. Adzan subuh itu ya Ustaz. Jadi itu subuh itu atau fajar. Jadi kalau itu menjadi salah kaprah. Ada yang mengatakan imsak nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, itu masih boleh minum. Karena apa? Imsak itu artinya menahan. Artinya menahan, dan puasa itu artinya menahan. Kapan puasa dilaksanakan? Ya mulai fajar. Adzan subuh. Subuh itu ya. Jadi niat itu dilaksanakan, dan niat itu tidak perlu kemudian kita ucapkan, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dan sederhana sekali, saya niat puasa sudah jadi, tidak usah kemudian terlalu panjang apa yang selama ini kita kenal, karena urusan niat itu urusannya hati, dan ketika sudah kita ada kerentek saya niat puasa sudah sah gitu. Jadi meskipun tidak diucapkan sudah namanya niat ya, karena di hati yang tahu kita sendiri dengan Allah. Baik Ustaz, terima kasih ya, luar biasa sekali ya pemaparan tentang hikmah puasa tersebut ya. Jadi diharapkan semoga anak-anak di rumah ya Ustadz ya bisa benar-benar, karena ini kan sudah gak ada kegiatan ya Ustadz ya, karena ada corona harus isolasi diri. Jadi di rumah sebenarnya mereka bisa lebih puasanya itu bisa lebih khusyuk dan bisa mengambil hikmahnya ya. Baik Ustadz, sebelum saya tutup kita berdoa dulu, monggo Ustadz yang pimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal salatana wa taqabbal tarawihatana wa taqabbal qira'atana minal Qur'anil Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bisa dengan tutup dulu nanti ya. Ya, itu terima kasih atas perhatian dari para jamaah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kita masih ada besok ya untuk kajian Islami. Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengutuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.